Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena video aku sebelum-sebelumnya itu video aku lagi jalan-jalan, make up, gitu-gitu kan. Dan di video aku kali ini, sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang virus corona dan model matematikanya. Oke guys, jadi aku udah nyari pengertian virus corona di Google biar gak salah-salah ya kan. Dan aku bacain ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Jadi aku bakal jelasin gejala-gejala bagi penderita COVID-19 atau virus corona. Oke, di sini aku udah search di Google karena aku takut salah. Oke, di sini aku dapat di kompas.com dan di web ini bilangnya, seperti dilaporkan WHO, gejala umum yang ditunjukkan seseorang jika terinfeksi virus corona adalah demam, merasa mudah lelah, dan batuk kering. Namun, pada beberapa kasus infeksi pasien virus corona, juga ada yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan diare. Beberapa yang lain melaporkan kehilangan indera penciuman. Sekitar 80% penderita menunjukkan gejala ringan, hanya seperti flu biasa. Mereka ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan khusus. NHS menyebutkan gejala yang lebih spesifik jika seseorang terinfeksi COVID-19, temperatur tubuhnya akan tinggi, sekitar 38 derajat ke atas. Ini bisa dirasakan jika menyentuh bagian dada atau punggung. Selain itu, seseorang juga akan mengalami batuk terus-menerus. Dan kita harus menghindari virus corona dengan cara-cara berikut. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Meskipun ada yang bilang memakai masker jika sakit. Tapi menurut aku pakai masker aja buat jaga-jaga. Tapi jangan ngeborong karena yang sakit juga butuh masker, guys. Dan yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kelima, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Dan selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Terus masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jadi kalau bersin kita harus kayak gini atau batuk, jangan langsung bersin aja. Oke, sekarang aku bakal jelasin apa hubungannya virus corona dan matematika. Oke, aku udah cari di Google dan aku mendapatkan info di kompas.com dengan judul Akademisi Unpad mengatakan matematika punya peran cegah virus corona. Wow, ternyata matematika punya peran, guys. Kirain aku tuh cuma menghitung aja, kayak menghitung lingkaran, sin kostan, balok, terus jarak lingkaran sama lingkaran, titik singgung, dan lain-lain. Ternyata berguna juga, guys, matematika untuk mencegah virus corona yang semakin menyebar. Oke, aku bacain ya, guys. Penanganan wabah virus corona COVID-19 ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab rumpun kesehatan saja. Ternyata, ilmu matematika pun punya peranan dalam menanggulangi wabah pandemi ini melalui pemodelan matematika.
Pemodelan matematika. Pemodelannya yang kayak gimana ya guys yang dipakai? Oke, aku lanjutin. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran atau UNPAD oleh Profesor Dr. Budi Nurani Ruhjana, MS, saat menjadi pemateri dalam workshop pemodelan spatiotemporal untuk prediksi penderita coronavirus atau COVID-19. Profesor Budi bersama tim peneliti dari kelompok bidang keahlian pemodelan stokastik Departemen Matematika FMIPA UNPAD telah mencoba mengidentifikasi peluang penyebaran virus corona. Identifikasi ini menggunakan model stokastik. Oke, aku mikir nih guys. Yang dipakai itu rumus peluang yang udah kita pelajari waktu kalau nggak salah SMP sama SMA. Ternyata berbeda guys. Itu kemajuan virus corona yang dibagi di Indonesia. Kapan sih selesainya ya kan? Model stokastik adalah model yang berkaitan dengan peluang. Kita memandang segala sesuatu di alam itu bersifat acak. Contohnya virus corona, begitu datang ke dunia juga acak. Tidak pernah tahu siapa yang akan ditulari. Ujar Profesor Budi dalam laman resmi UNPAD Selasa tanggal 17 bulan Mei 2020. Dengan menerapkan pemodelan spatiotemporal atau pengamatan acak berdasarkan lokasi dan waktu, Profesor Budi secara sederhana mencari peluang penyebaran coronavirus berdasarkan data yang akurat. Jadi kalian kalau misalnya mau menghitung penyebaran coronavirus itu harus pakai data yang akurat. Itu ada webnya sih, ada di laman https://worldometers.info/coronavirus. Itu ada di lamannya. Kalau kalian penasaran ngitungkan ya, kalian harus di situ. Oke, aku lanjutin. Data yang diambil merupakan data yang terinfeksi coronavirus di seluruh dunia dengan rentang waktu 23 Januari hingga 9 Maret 2020. Data rata-rata itu kemudian dianalisa dan dihitung menggunakan distribusi stasioner rantai Markov dengan keadaan bila kurang dari rata-rata diasumsikan sedikit, sedangkan di atas rata-rata diasumsikan banyak. Maka diperoleh hasil awal bahwa penderita coronavirus di bawah rata-rata sebesar 53%, sedangkan penderita di atas rata-rata sebesar 47%. Ini masih menjadi studi awal, harus dilakukan pemodelan terus-menerus, ujarnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan untuk menentukan prediksi banyaknya penderita berdasarkan lokasi yang belum tersampel. Hal ini disebabkan ada sejumlah negara terutama yang dekat dengan Tiongkok belum ada informasi terinfeksi virus corona. Dua negara yang dijadikan sampel dalam identifikasi ini adalah Laos dan Myanmar. Dua negara yang hampir berdekatan dengan Tiongkok. Proses pencarian prediksi di lokasi tidak tersampel ini menggunakan metode ordinary point crowding atau yang disebut OKE. Hasilnya diprediksikan bahwa rata-rata ada 3-4 orang yang akan terinfeksi coronavirus di Laos atau Myanmar. Diakui, Profesor Budi hasil dari dua perhitungan ini masih memerlukan analisis lebih lanjut. Ini disebabkan data yang digunakan masih diasumsikan homogen, belum heterogen. Selain itu, kolaborasi penelitian multidisiplin juga sangat diperlukan. Meski demikian, lanjutnya data awal ini bisa menjadi gambaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi coronavirus. Prediksi di lokasi yang tidak tersampel bertujuan bukan untuk memicu kepanikan, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan ke depan. Semoga video aku berguna, dan maaf jika kalian kesalahan kata dari tadi kayak salah ngomong gitu-gitu. Dan aku bakal tutup video
video ini